Assalamualaikum Sobat Q Lovers. Jumpa lagi dengan saya ya, Ardi Prastio. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan rekan-rekan baru kita, yaitu CPNS tahun 2025 ya. Saya ucapkan selamat datang ya rekan-rekan semua di Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 1 Semarang. Ini rekan-rekan ini sekarang ada di ruang podcastnya BKK kelas 1 Semarang. Sebelumnya bisa kenalan dulu mungkin dari Masnya dulu coba. Oke. Perkenalkan, nama saya Rizka Maulana Farici. Saya CPNS tahun 2025 tahun ini di formasi penata laksana Badan Terampil. Ya, panggilnya siapa Mas? Saya Rici, Pak. Oh, Rici. Kalau Rizka takutnya nanti salah paham. Oh gitu ya. Oh, Rici ya Mas. Betul. Ya. Rici, bukan Rici 5 Minutes tapi ya? Bukan. Oh iya, oke ya. Selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Hening Pangestuandaru, biasa dipanggil Hening. Untuk formasinya saya dokter ahli pertama. Oh, dokter ahli pertama ya. Berarti dokter Hening ya? Dokter Hening. Oke ya. Beda sama nuansa beningnya di Adiano ya? Beda Mas. Tapi Mas tetap bening sih, Pak. Ya oke. Rekan-rekan ini kemarin baru masuk tanggal 2 Juni. 2 Juni ya. Kebetulan tanggal satunya merah. Tanggal 1 merah, ya. Motivasinya apa dulu kok bisa memilih di Kementerian Kesehatan lalu di Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 1 Semarang? Mungkin dari Mas Rici dulu. Oke, sebetulnya untuk di Kementerian Kesehatan sendiri itu berbeda jauh dari background saya. Saya backgroundnya di administrasi sebetulnya. Pendidikannya apa Mas dulu? Saya dulu di D3 Administrasi Niaga Polines di Semarang. Betul. Nah, sebetulnya backgroundnya berbeda nih untuk untuk di kementeriannya sama di posisi saya. Akan tetapi saya memang menginginkan masuk ke Kementerian Kesehatan salah satunya karena di Kementerian Kesehatan ini itu salah satu kementerian yang kita bisa masuk untuk selain mencari nafkah, tapi kita juga bisa mencari manfaat untuk orang lain, untuk lingkungan, terutama dalam menjaga kesehatan di Balai Karantina Semarang ini gitu. Oh, seperti itu ya Mas ya. Mulia sekali ya Mas ya. Betul, karena cita-citanya ya. Betul, karena kan sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat. Kalau dari dokter Hening sendiri? Kalau saya memang dari awal pengennya Kementerian Kesehatan karena kan satu jalur lah dengan background saya dokter. Kemudian saya lihat di webnya Kemenkes yang Semarang mana? Nah ini ada BKK kelas 1 Semarang. Kalau sudah tahu belum sebelumnya Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 1 Semarang itu apa? Kalau tahu tapi belum tahu nanti akan kerjanya seperti apa itu belum tahu. Tapi udah pernah lihat-lihat di TikTok sih. Di TikTok ada banyak ada yang bekerja di kapal, di pelabuhan. Ya, mungkin di pelabuhan, di bandara, di port entry ya. Kemudian kalau punya hobi apa aja sih teman-teman semua ini? Mungkin dari Mas Rici dulu. Kalau hobi ya dulu zaman masih banyak circle-nya, saya suka badminton sebenarnya. Oh, badminton, futsal. Tapi karena sekarang sudah pada sibuk di kehidupan masing-masing, saya suka olahraga yang bisa saya lakukan personal, jogging, lari, berenang, gitu. Oh seperti itu. Kalau dokter ini ada hobi olahraga? Oh hobi olahraga sih ada sih Pak. Iya, tapi kalau rutinitas kayak jalan 30 menit gitu ada, tapi bukan sebagai hobi, kebutuhan itu. Oh iya. Betul. Ya. Mungkin kemarin kan proses untuk CPNS tahun ini itu tesnya bagaimana tuh? Mas Riti mungkin bisa menceritakan. Untuk CPNS tahun ini untuk Kemenkes cukup ramai ya, sampai yang diterima 6.000 ya, yang daftar 80.000 kalau tidak salah itu mulai dari administrasi. Dari 80.000 ya, diterima 6.000 ya? Yang terima 6.000. Nah, seleksinya cukup ketat sih untuk untuk Kementerian Kesehatan, dan dari sekian itu kebetulan saya memilih yang Semarang ya, yang sesuai dengan domisili saya. Nah, dari mana Mas? Saya di Telogosari. Di Telogosari. Nah, dari proses administrasi yang dari waktu itu bulan apa ya? Tahun kemarin itu ya? Bulan Agustus September. Bulan Agustus September itu administrasi. Baru administrasi. Itu kita masih nunggu lagi lolos administrasi itu sekitar 1-2 bulan. Dan waktu itu SKB Desember ya nggak salah ya. SKB Desember. SKD dulu. SKD benar. SKD-nya kita Desember.
SKD ini kita lolos adaptasi kita di SKD di Desember, lolos SKD itu kita SKB-nya lagi di bulan Maret. Saya lupa, bukan. Ini kalau SKD kita di bulan Oktober. Oh, oke, Oktober. Kalau SKB di Desember. Nah, jadi prosesnya cukup lama sih dari Agustus sampai kita masuk ke Juni ini hampir 1 tahun lah ya kita untuk bisa berproses untuk bisa masuk jadi CPNS di BKK ini. Kalau dari sisi perekrutan sudah sangat transparan ya? Sudah sangat transparan. Dari tes SKD, SKB semuanya juga bisa diakses di YouTube. Jadi kita keluar tes pun kita bisa lihat nilai kita berapa atau saingan kita berapa juga tahu. Jadi bisa. Mungkin ya semuanya ya. Mungkin bisa memotivasi rekan-rekan semua ya yang nanti melihat podcastnya kita ini. Jadi nanti bahwa di Kementerian Kesehatan itu untuk perekrutan itu sangat bersih, nol dan tanpa pungutan apapun. Seperti itu ya. Jadi testimoninya seperti itu mungkin. Ya, kemudian untuk tips dan triknya, agar bisa lolos CPNS itu mungkin ada tips dan trik khusus mungkin dari Mas Ricci dulu. Kalau usaha semua sama ya, kita mempelajari materi yang terkait, kita pelajari undang-undang terkait kalau udah masuk ke SKB. Cuma kalau saya titik poin itu yang pertama justru malah ridho orang tua. Jadi ridho orang tua. Jadi ridho orang tua. Sama-sama semuanya berusaha, sama-sama semuanya berdoa. Tapi buat saya yang namanya rezeki kita itu kan juga salah satunya rezeki orang tua kita juga. Gitu. Dimana ketika kita itu memulai sesuatu dengan niat baik, proses baik, saya yakin hasilnya pun juga pasti baik. Dan salah satu amalan yang paling baik menurut saya adalah baktinya seorang anak terhadap orang tua. Itu sih kalau diri saya sih. Luar biasa. Biasa sekali ya. Keren ini. Coba kalau dari Dokter Hening ada tips dan trik apa enggak? Tips ya, kalau misalnya dari administrasi kan banyak juga ya teman-teman yang nggak lolos seleksi administrasi pun ada. Itu penyebabnya apa ya, Dok? Macam-macam sih Pak, beda tiap orang. Mungkin kadang ada kesalahan typo atau salah upload file nggak sesuai sama kolomnya, itu bisa. Jadi memang harus hati-hati. Kemudian selalu ikut informasi terbaru. Kemenkes sendiri kan juga ada websitenya sendiri, ada pengumumannya yang bisa diakses setiap hari gitu. Jadi pengumuman terbaru tetap harus dibaca. Yang pertama itu. Kemudian kalau SKD, SKP ya belajar sesuai dengan kisi-kisi. Ya, memang kalau melihat dari tips dan trik teman-teman semua bagus ya tadi ya, mungkin ya dari ridho orang tua, kemudian berbuat baik, menjadi anak yang berbakti, kemudian dari Dokter Hening tadi itu menceritakan bagaimana kita harus mempelajari sesuai dengan bidangnya seperti itu ya. Jadi rekan-rekan semua juga harus memperhatikan itu bagaimana agar administrasi itu hal yang sangat penting ya, karena itu di awal ya. Meskipun kelihatannya sepele, tapi kalau kita tidak lolos administrasi, kita tidak bisa ke tahap selanjutnya ya, seperti itu ya. Kemudian setelah lolos tadi ya, kemudian mendapatkan panggilan untuk masuk ke BKK kelas 1 Semarang. Nah, kesannya pertama masuk di BKK kelas 1 Semarang kemarin bagaimana itu? Mungkin dari Mas Ricci dulu. Karena saya tanggal 2 Juni ya? Tanggal 2 Juni masuk, rasanya exciting sih, karena ini sesuatu yang sudah kita nantikan sejak lama ya. Hampir 1 tahun dia menunggu untuk bisa masuk ke BKK kelas 1 Semarang ini. Kita merasa exciting. Kemudian saya ingat kita waktu itu masuk disambut humble oleh Mbak Neti, Mbak Mas Ponco, yang menurut saya sangat informatif, di mana mereka meskipun hari weekend libur, ketika kita butuh informasi atau kita ada update informasi, mereka kita dibantu untuk bisa cepatlah memahami masalah administrasi dokumen ataupun role-role yang harus kita lakukan selama menjadi CPNS di BKK Semarang ini. Seru sih, satu kata seru sih menurut saya untuk di BKK. Kalau dari Dokter Hening? Kalau dari saya sebelum kesini sih awalnya tetap deg-degan ya, karena kan orang baru gitu, pertama harus apa gitu kan, bingung. Terus tapi setelah saya sampai di sini ketemu sama teman-teman Mas Ricci dan yang lain, kemudian ini 18 orang ya? Iya, 18 orang. Pak
paling banyak sepanjang sejarah PKK kelas 1 Semarang gitu. Kita baca rekor ya. Iya, rekor. Iya. Terus teman-teman akhirnya lebih rileks ya. Lebih rileks. Kemudian selain karena teman-temannya juga sangat membantu, kemudian kita kan punya grup saling support juga. Terus ketemu karyawan di sini yang sudah jadi ASN juga, Mas Ponco dan yang lain-lain juga ramah. Kita meskipun orang baru juga kesini nggak merasa asing gitu. Jadi kedekatannya sudah ada gitu. Sudah ada. Kalau melihat di PKK Semarang itu kan ada banyak sekali ya banner-banner tentang dari Pak Prabowo, ayolah anak-anak muda, kemudian dari tokoh-tokoh nasional ya, ini ada semua ya di sini ya. Itu gimana kesannya kalau melihat itu? Dari Mas Riti dulu mungkin. Oh, kalau dari saya sih ya. Sudah dibaca belum itu Bapak itu? Sudah. Quotes-quotesnya. Pertama kali kita masuk, saya lihat itu. Iya. Nah, saya ketika lihat quotes-quotes dari pembesar itu, ya itu kan cerminan dari intisari lah, dari apa yang sudah mereka alami, ilmu yang apa sudah mereka amalkan, ilmu yang sudah mereka alami sehari-harinya itu buat saya ya sebuah insight, dimana dimana ketika saya membaca itu, saya ngingetin diri saya lagi nih, oh kalau mau sukses, kalau mau bisa seperti orang-orang hebat, ya saya ikuti pola pikirnya orang-orang hebat. Dari dokter ini? Ya, kurang lebihnya sih sama ya Mas ya, melihat itulah tokoh-tokoh besar. Sudah pernah melihat tokoh-tokoh besar itu di kantor-kantor lain? Di kantor lain, belum sih. Iya, baru di sini. Dan nggak cuma 1, 2, 3, banyak banget. Kemudian banyak quotes-quotesnya yang mungkin juga mengingatkan kita supaya tetap lebih semangat, tetap bersih, bebas korupsi juga. Gitu. Memang pesan-pesan khusus yang disampaikan oleh banner-banner itu kan lebih ke wilayah dari bebas korupsi dan memacu kepada kita semua agar senantiasa untuk melaksanakan tugas sesuai dengan maklumat yang telah kita layangkan ya, seperti itu ya. Kemudian setelah nyampe di sini, mungkin setelah mendapatkan materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Katimker, sudah berkenalan semua ya. Dari Katimker 1 sampai dengan Katimker 5 sudah semua sama ketemu dengan sama Bapak Kepala Kantor sama Pak Kasubag Kadum juga ya. Sampun. Ya, itu gimana kesan-kesannya? Pertama kali siapa dulu nih? Ya, untuk pertama kali kita bertemu itu di minggu pertama ya. Minggu pertama kita langsung disambut sih oleh Bapak semua timker, staf-staf di sini gitu kan, di aula gitu kan. Dan di situ kita dapat materi juga langsung dari Pak Nur. Di situ satu yang tercermin langsung adalah di sini humble, di mana mereka tidak, kalau misalnya biasanya kalau masuk ke lembaga ini ada ospek atau ada senioritas, di sini tidak, langsung kita semua disapa, disalami, diminta untuk perkenalan gitu kan. Bahkan di sana tidak laku, ada canda tawa dan macam-macam, bahkan tidak pelit ilmu. Pak Nur langsung ngasih kita, langsung di hari pertama langsung kita ngasih gambaran seputar BKK dan juga wilayah kerjanya. Jadi menurut saya sih, saya sangat exciting ya untuk bisa bekerjasama dengan rekan-rekan semua di BKK kelas 1 Semarang. Itu sih. Dari dokter ini gimana? Untuk kesannya yang pertama ya, waktu datang ke sini kita kan diminta perkenalan semuanya. Waktu itu tidak cuma karyawan yang ada di Indo aja, tapi juga di Wilker juga melalui Zoom. Kita perkenalan satu persatu, itu pun disambut dengan baik, ditanya ramah semuanya. Kemudian kalau misalnya kita juga ada kebingungan, kita juga diarahkan gitu sama teman-teman semuanya. Di sini ramah semuanya. Mungkin kalau dari Bapak Kepala Bani itu satu pesan yang sangat mengena di hati saya, itu pada prinsipnya kita itu hidup harus bisa memberikan kesan, ya. Nanti mungkin itu bisa diambil hikmahnya buat rekan-rekan yang baru. Jadi berilah kesan-kesan yang positif seperti itu ya. Untuk rekan-rekan sendiri, apakah sudah pernah mendengar atau terpapar dengan berakhlak? Ya, sudah pernah terpapar belum? Dengan itu kan nilai-nilai ASN ya. Silakan Mas Edi. Berakhlak jelas. Kita masuk ke BKK, mau naik tangga, pertama kali yang kita baca itu ada satu kata,
berakhlak. Gitu ya Mas. Gitu. Ya, ini icon sekali nih untuk di Kemenkes ini ya, untuk berakhlak gitu. Ya, dari sini tergambar tuh nilai-nilai apa aja sih yang diinginkan dari seorang ASN Kemenkes dalam kesehariannya gitu kan. Gitu. Kalau untuk dokter ini sendiri? Kurang lebihnya sama sih. Jadi berakhlak berarti sesuatu yang memang harus dilakukan ya untuk semua ASN, nggak cuma di Kemenkes saja ya. Tapi untuk semuanya kita harus melaksanakan berakhlak itu, harus diterapkan juga dalam pekerjaan kita sehari-hari. Iya. Mungkin apa sedikit itu berakhlak itu, kepanjangannya apa itu? Berakhlak, yang pertama bernya. Bernya itu adalah berorientasi pada pelayanan. Yeah. Untuk A-nya akuntabel. Untuk K-nya kompeten. Untuk H-nya harmoni. Untuk L-nya loyal. Untuk A-nya adaptif. Yang terakhir untuk K-nya sendiri berakhlak. K-nya sendiri itu adalah kolaboratif. Seperti itu. Jadi itu masing-masing lembaga punya identitas kita adalah berakhlak itu. Ya. Memang itu menarik sekali ya kalau berakhlak itu benar-benar diterapkan oleh kita. Harapan saya nanti mungkin rekan-rekan ASN selain menginternalisasi apa itu berakhlak tadi, itu nanti bisa mengaktualisasikan berakhlak pada kegiatan sehari-hari ya, yang berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, loyal, adaptif, kemudian yang terakhir itu tadi ada K-nya kolaboratif. Ya, seperti itu. Apabila diterapkan sehari-hari nanti maka akan terjadi sinergitas ya, sinergitas di antara rekan-rekan semua. Karena di sini kita tidak pernah memandang senior dan junior, karena di sini kita semuanya prinsipnya sama ya. Seperti itu. Kemudian kan kemarin kan sudah tahu tuh ya, kita ada beberapa wilayah kerja ya. Itu gimana kira-kira? Siapa dulu nih? Ya dari sini. Jadi imam terus ini. Iya. Oke, untuk wilayah kerja ya, sebetulnya ya, untuk wilayah kerja ini untuk saya sendiri menurut saya menyenangkan sih, karena di situ jiwa kita untuk bertumbuh itu ter-challenge lah gitu kan dengan itu kerja. Cuman ya memang untuk posisi saya sekarang ini, saya ada kemungkinan sebagai menata laksana barang akan banyak di office-nya gitu kan, untuk di pusatnya sendiri. Harapan saya sih dengan adanya pembagian wilayah kerja ini, apalagi kita juga ada satu angkatan juga kan di sini kan, di 18, meskipun nanti ada teman-teman yang didapatkan di wilayah kerja, integritas tetap jaga. Integritas tetap jaga, terus kerjasama, komunikasi pun juga tetap terjaga, sehingga di lingkungan kerja itu bisa sangat menunjang gitu kan, jika tidak akan tersekat lah oleh yang namanya pembagian wilayah kerja ini. Meskipun nanti kesibukan kita pasti udah beda-beda juga sih gitu kan, karena di masing-masing wilayah pasti ada masalahnya sendiri-sendiri. Tapi menurut saya sih itu bagian dari challenging sih, bagian dari kita bertumbuh gitu kan. Mungkin dari saya tumbuhnya di pusat, kalian tumbuhnya mungkin di wilayah lain gitu kan, tapi intinya kita sama-sama siap ya? Siap. Kalau dari dokternya gimana? Ya siap. Kemudian kan seperti kata Mas Rishi ya, ini cukup challenging. Ya nanti kan terutama saya kan belum tentu diindik juga. Kemungkinan besar kan tidak. Dimanapun nanti berada kan berarti itu memang yang terbaik ya. Dimanapun juga akan tetap bisa bertumbuh, tetap belajar juga. Kemudian di sana pun tetap ada teman-teman yang membantu gitu. Ya memang kita wilayah kerjanya membentang ya. Ada wilayah kerja Rembang, kemudian Juwana, Karimun Jawa, Jepara, kemudian Karimun Jawa, Bandara juga ada. Iya, Bandara juga ada Ahmad Yani, ada Adi Sumarmo, kemudian Pelabuhan Laut Pekalongan sama Pelabuhan Laut Batang. Ya, kalau yang tahun ini kita sudah berpisah dengan Pelabuhan Laut Tegal dan dua lagi kita ya. Kemudian sebelumnya sudah pernah kerja di mana nih Mas? Saya sebelumnya posisi sebagai sales engineering ya. Apa? Sales engineering. Oh, sales engineering. Ya, itu untuk produk oil dan juga untuk spare part mesin untuk alat berat. Jadi sebetulnya hampir tidak ada relate lah ya gitu. Karena sebelumnya saya lapangan ke industrial, ke pertambangan. Sementara untuk sekarang ini saya lebih fokus untuk
job saya tadi adalah untuk mengelola barang milik negara di lingkungan PKK Semarang. Kalau dokter ini sendiri? Kalau saya sebelumnya di klinik kecantikan, sangat ini ya jauh ya sepertinya dari kekarantinaan. Ada klinik kecantikan ya? Ada klinik kegantengan. Pertanyaan ini. Stereotip banget. Oh, klinik kecantikan. Iya, jadi waktu pertama kali masuk di sini ya tetap belajar juga ya, banyak yang harus dipelajari. Jadi ya let it flow, tetap harus belajar juga. Oke lah gitu. Ya, mungkin pada prinsipnya ya saya ucapkan selamat datang ya kepada rekan-rekan CPNS tahun 2025 ini ya, teruslah berkembang ya. Mungkin ada pesan dari WS Rendra ya, yaitu berkaryalah dengan seluruh jiwa. Oke, mungkin ya dari WS Rendra ya, berkaryalah dengan seluruh jiwa dan raga, karena setiap usaha adalah doa yang terwujud. Jadi seperti itu. Mungkin pesan dari WS Rendra ya, berkaryalah dengan seluruh jiwa dan raga, karena setiap usaha adalah doa yang terwujud. Jadi seperti itu mungkin pesan dari WS Rendra yang mungkin nanti bisa diinternalisasi, kemudian diaktualisasikan oleh rekan-rekan CPNS tahun 2020. Masih sangat panjang jalannya, nanti harus ada pelatihan dasar dan yang lain-lainnya. Yang penting pada prinsip tetap harus berkembang. Demikian dari saya ya. Apabila ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.